Shalom, selamat datang dalam ibadah Oikumene Universitas Tadulako bulan Oktober. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali dipertemukan dalam ibadah Oikumene Universitas Tadulako, walaupun kali ini kita masih beribadah dalam ibadah online. Saat ini sebelum kita memasuki ibadah, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pembina permahkota dan juga ketua permahkota. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita masih ada sampai dengan hari ini. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk adik-adik Permata dan adik-adik Permahkota yang telah berjerih lelah di dalam mempersiapkan segala sesuatunya agar ibadah Oikumene di bulan Oktober dapat terlaksana dengan baik. Berterima kasih untuk hambanya yang akan membawakan firman-Nya sebentar. Kiranya firman yang akan dibawakan sebentar dapat menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, kami mengucapkan selamat beribadah, tetap menjaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih penyertaan dan kuasa-Nya kita kembali dapat melaksanakan ibadah Oikumene di bulan ini. Diucapkan terima kasih banyak buat Permata yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Di bulan ini kita mengangkat tema keluar dari zona nyaman, di mana kami semua pengurus Permahkota berharap seluruh mahasiswa Kristen yang ada di Untat dapat keluar dari zona nyaman, dapat melaksanakan pelayanan dan terus memberkati banyak orang, sehingga banyak orang yang percaya dan meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom. Terima kasih kepada pembina dan juga ketua permahkota yang boleh menyampaikan sambutannya. Saat ini kita akan masuk ke dalam rangkaian ibadah, dan ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh teman-teman kita dari Permata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita mengucap syukur atas segala anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Mari kita naikkan pujian ini. Kita percaya bahwa walaupun di dalam tengah pandemi yang terjadi ini, tetap ada sukacita di dalam hidup kita. Amin. Kita mulaikan ibadah kita. Mari kita bersukacita, kita naikkan pujian tiba saatnya. Mulaikan ibadah kita, namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu bahwasannya Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau sertai ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Persiapkan hidup kami, persiapkan hati kami untuk memuji-Mu Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada sukacita pada hari ini, amin. Mari kita tetap mengucap syukur dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan di saat pandemi ini mencoba meruntuhkan sukacita kita, seperti firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata,
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita memuji Tuhan melalui pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Mari kita lebih lagi memuliakan Tuhan melalui pujian Kecaplah dan Lihatlah. Dalam penyembahan, Roma 8 ayat 35 sampai 39 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Kita percaya bahwa tidak ada sesuatu apapun, bahkan penyakit dan kematian, yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Ia adalah Allah yang selalu setia menolong kita, memberkati kita, menjadi sahabat sejati ketika kita mengalami pencobaan. Mari kita merenungkan kebaikan yang Tuhan berikan sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Sembari kita menaikkan ucapan syukur kita secara pribadi. Sebagai pengakuan atas kebaikan Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Dia Mengerti.
sikap doa, kita mengambil waktu untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Dengan mengingat kebenaran firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita berdoa secara pribadi ke hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini oleh kuasa darah. Satu
segala pujian kami dan pengakuan dosa kami. Terima kasih untuk pengampunan yang telah Kau beri Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita menyanyikan pujian Yesus Aku Cinta. Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum merenungkan akan bagian firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau bukan hanya pencipta alam semesta, tetapi Engkau Bapa yang menyerahkan diri-Mu mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Dan kami bersyukur karena pada hari ini Engkau terus memberikan roh penghibur bagi kami di dalam menapaki seluruh kehidupan kami yang seringkali berubah-ubah. Tetapi kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pada hari ini, pada saat ini kami lagi-lagi akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Engkau yang akan menyatakan suara-Mu, menyatakan kehadiran-Mu, agar dengan demikian kehidupan kami dapat diubah di dalam kehendak-Mu, diubah melalui kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap dan kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Matius, kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian.
Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih sama-sama diperhadapkan dengan sebuah pergumulan besar bagi seluruh dunia, dan termasuk Indonesia. Lebih khusus lagi juga termasuk pergumulan yang dihadapi oleh saya dan saudara yang berada di Kota Palu. Satu pergumulan yang mengancam kehidupan manusia, yaitu virus COVID-19. Virus yang telah mematikan di dalam hitungan bulan, mematikan jutaan manusia. Bahkan virus yang awalnya itu jauh sekali dari Kota Palu, akhirnya itu pun dialami oleh orang-orang yang ada di kota ini. Bahkan hari ini sangat miris rasanya karena jumlahnya semakin meningkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan ini sebenarnya membawa manusia, termasuk saya dan saudara, di dalam sebuah situasi atau kondisi yang tidak nyaman, situasi yang menggelisahkan, situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang menakutkan, saudara. Bahkan situasi yang menimbulkan banyak sekali orang-orang yang mengalami stres. Bukan hanya takut terhadap virus ini, saudara, tetapi dampak virus ini telah membuat orang-orang kehilangan usaha, kehilangan lapangan pekerjaan. Banyak orang yang tidak bisa makan, tidak bisa melakukan aktivitas secara normal. Bahkan saudara sebagai seorang mahasiswa pun, saudara harus dipaksa untuk mengikuti kuliah dengan sistem online. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang masih menakutkan ini, yang mungkin saya dan saudara juga mengalami dan merasakannya, apa respon kita? Apa respon, apa reaksi kita? Saudara, apakah kita kemudian menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang ketakutan, lalu kemudian kita meratapi nasib, meratapi diri, maksud saya, secara berlebihan. Oh kenapa? Oh kenapa? Atau kemudian saudara juga memiliki rasa takut itu, tapi saudara kemudian memilih untuk mengamankan diri sendiri dan EGP, emang gue pikirin dengan kehidupan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting saya aman, yang penting saya safe, maka masa bodoh dengan orang di luar sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahkan firman Tuhan di bagian-bagian lain, mau mengingatkan saya dan saudara bahwa ketika engkau dan saya ada di tengah-tengah dunia yang terus-menerus berubah, bukan makin hari, tetapi makin hari makin baik, tetapi makin hari akan makin buruk, maka saya dan saudara harus punya respon yang berbeda di dalam menyikapi situasi terburuk apapun. Rasa takut itu akan tetap ada, rasa khawatir itu akan tetap hadir dalam hidup kita, tetapi ada sesuatu yang seharusnya muncul sebagai respon yang berbeda, karena engkau dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat Yesus di dalam kehidupan, dalam Matius 14 ayat 14, sebuah respon seseorang pribadi yang sangat berbeda ketika menghadapi situasi yang cukup sulit di dalam kehidupannya. Saudara, situasi apa yang Yesus alami hari itu? Situasi apa yang mencekam yang sedang dihadapi oleh Yesus? Kalau saudara membaca di dalam ayat 13 sebagai konteks dari kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal
15 ini, maka saudara akan menemukan satu konteks di mana Yesus sedang berhadapan dengan sebuah ancaman. Ayat 13 dikatakan begini, saudara ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara, dikatakan ayat 13, setelah Yesus mendengar berita itu. Berita apa, saudara? Berita tentang Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes Antipas. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu mendengar berita ini, Yesus memutuskan untuk menyingkir dan menghindar dan menemukan tempat yang sunyi. Pertanyaan saya, apakah Yesus takut dengan kondisi ini? Saya tidak menemukan bagian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus harus pergi? Apakah Yesus tidak mau keluar dari zona nyaman hidupnya? Tidak sama sekali. Mengapa Yesus harus menyingkir dan menghindar? Karena sesungguhnya waktunya belum tiba Anak Manusia diserahkan di atas kayu salib. Mengapa, saudara? Karena begitu Yesus itu diketahui oleh Herodes Antipas, maka itu akan mempengaruhi secara politik, secara sosial maupun budaya. Waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia, Yesus itu selalu bicara, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Waktu Yesus bicara tentang kerajaan Allah, itu bicara tentang kerajaan. Dan waktu bicara tentang kerajaan, ketika itu sampai di telinga Herodes Antipas, itu pasti akan mempengaruhi dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ancaman yang dihadapi Yesus membuat Yesus harus menyingkir, karena sesungguhnya dia menunggu waktu yang tepat dari Bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi ini sesungguhnya telah membuat Yesus ada di tempat yang aman. Namun saudara, begitu Yesus mau pergi, dikatakan ayat yang ke-13, tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saudara, hati Yesus tidak takut terhadap konsekuensi jika berhadapan dengan pengikut Herodes Antipas. Hati Yesus tidak diam, hati Yesus tidak beku, hati Yesus tidak pernah memilih, tetapi hati Yesus adalah hati yang tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, frasa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan bukanlah frasa yang hanya satu kali terdapat di Alkitab, tetapi frasa ini selalu berulang, selalu muncul di dalam bagian-bagian Alkitab yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan itu bukan hanya bicara tergerak sekedar perasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu kalau bicara dengan orang, saya selalu memperhatikan respon-respon orang yang biasa muncul ngomong gitu ya. Kalau kita membicarakan seseorang, biasanya kita bilang gini, oh kasihan ya, kasihan ya. Seringkali itu muncul hanya sebuah perasaan, bukan dari sebuah belas kasihan yang sesungguhnya. Itu hanya muncul sebuah insting, dan sebuah orang mungkin bisa mengalaminya. Tetapi Yesus berbeda. Yesus tidak ikut-ikutan. Yesus tidak hanya sekedar merasa, tetapi Yesus, ketergerakan Yesus itu keluar dari semua misi penyelamatan, dari hati yang berkobar-kobar, yang relate dengan rencana keselamatan Bapaknya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Charles Spurgeon itu pernah berkata begini, saat Sang Juru Selamat
disaksikan oleh matanya. Seluruh kemanusiaan Sang Juru Selamat itu gelisah karena dia berempati atas penderitaan yang sedang ada di hadapannya. Saudara, mengapa Yesus peduli dengan orang-orang yang mengikuti dia? Karena Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu saya dan saudara sedang berhadapan dalam situasi yang menakutkan, situasi yang mencekam, situasi yang sangat sulit. Tetapi saya mau tanya, apakah engkau punya hati terbuat dari batu atau dari belas kasihan Yesus? Semua ini akan menentukan respon kita ketika melihat orang lain yang lebih menderita dari kita. Apakah kita tergerak atau engkau merasa bahwa ini persoalan, bukan persoalan saya? Bagaimana saya aman? Bagaimana saya nyaman? Tapi apakah hatimu tergerak ketika engkau tahu di luar sana banyak orang-orang yang sedang mengalami COVID-19 dan mereka membutuhkan support, mereka membutuhkan doa, mereka membutuhkan dukungan dari engkau sebagai orang yang dilahirkan dari Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana responmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih membuat Yesus itu memilih lebih peduli terhadap orang-orang banyak yang mengikuti dia. Kasih yang seperti apa? Kasih yang tergerak. Dan kasih yang kedua adalah Yesus bukan hanya punya kasih yang tergerak, tetapi Yesus punya kasih yang bergerak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 14 tidak hanya berhenti kepada Yesus melihat orang banyak itu, tidak hanya tergerak hatinya oleh belas kasihan, tapi frasa selanjutnya dia berkata, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam ayat 14 bagian B, Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus menunjukkan tindakan yang nyata dari sebuah ketergerakan hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena belas kasihan Yesus melahirkan sebuah tindakan yang nyata, sebuah empati dari hati Yesus melahirkan sebuah tindakan yang betul-betul nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, Yesus pernah menyampaikan sebuah kisah tentang seorang Samaria yang baik hati. Dan saya yakin saudara sejak sekolah minggu itu pasti sudah mengenal kisah ini. Dari kisah ini Yesus mau mengajarkan, waktu saudara memiliki satu empati terhadap orang yang saudara anggap sesama, saudara harus memiliki satu ketergerakan dari sebuah belas kasihan untuk menolong mereka. Tapi itu tidak cukup, karena ketergerakan itu perlu diikuti dengan sebuah tindakan yang nyata. Seorang Samaria yang notabene tidak mengenal Tuhan, bahkan Tuhan mau mengambil contoh ini untuk meneladankan bagaimana bertindak secara nyata ketika engkau merasakan bahwa engkau punya ketergerakan. Saudara, orang Samaria itu memutuskan untuk turun dari kudanya. Dia kemudian mengangkat orang yang telah dirampok, lalu membawanya ke penginapan. Dia memberikan
untuk orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendapatkan satu quote yang sangat baik. Dikatakan begini, orang itu gak akan care seberapa care-nya dirimu sampai orang tersebut melihat tindakan yang nyata dari dirimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, problemnya manusia itu sangat pintar, jago, ahli, dan pakar buat alasan untuk tidak melakukan tindakan yang nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita baca perikop Matius 14, kita kan akan menemukan perikop di mana murid-murid ini, begitu orang-orang banyak ini kelaparan, murid-murid ini mulai buat berbagai macam alasan. Murid-murid ini berkata, suruh mereka pergi Tuhan. Tuhan, ini terbatas Tuhan. Ini kurang. Bagaimana mungkin cuma lima roti dan 2 ikan? Mana cukup Tuhan? Tuhan, mereka kan bisa cari makan sendiri. Tuhan, kita itu gak punya waktu. Tuhan kan udah capek. Tuhan, kita juga kan masih butuh makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita selalu merasa punya alasan untuk tidak melakukan sebuah tindakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari melalui firman Tuhan hari ini, kita itu keluar dari zona nyaman kita. Kita berhenti meratapi diri secara berlebihan. Takut iya saudara, tetapi ketakutan tidak bisa membatasi kita untuk keluar dan menyatakan kepedulian. Kenapa? Karena Yesus menggerakkan hati saya dan saudara untuk pergi. Pandang dunia ini, pandang sekelilingmu, lihat mereka yang sedang menderita, membutuhkan engkau, membutuhkan kasih Yesus, dan engkau adalah channel of love, channel of blessing bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yesus. Yesus punya kasih, bukan hanya tergerak oleh belas kasihan, tetapi Yesus itu punya kasih yang tergerak dan bergerak. Bukan hanya untuk menyembuhkan sesungguhnya saudara, bukan hanya untuk menghibur, bukan hanya untuk mencukupkan, bukan hanya untuk membangkitkan, tetapi kasih yang tergerak dan bergerak dari Yesus lebih daripada itu, untuk melepaskan manusia dari ikatan dosa. Sekali lagi, ketergerakan Yesus, bergeraknya Yesus atas dasar kasih, itu satu-satunya dimotivasi oleh misi Bapaknya, yaitu untuk apa? Menyelamatkan manusia yang terhilang, menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah kasih yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari membawa hidup menjadi channel bagi saluran kasih Allah di tengah-tengah masa pandemi ini. Apa yang kau punya? Apakah kau punya perkataan-perkataan yang bisa menghibur, yang bisa memotivasi orang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi malam saya mendengar salah seorang teman saya harus rela terpisah bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak-anaknya masih usia sangat belia dan anak bungsunya masih berusia 3 tahun. Saudara bisa merasakan bagaimana beratnya kondisi yang mereka harus alami. Saudara, saya hanya bisa menangis. Ketika berbicara dengan beliau, saya terus menangis. Dan saya berkata, saya tidak punya apa-apa, tapi saya mau bersama-sama keluarga ini untuk menopang mereka, sehingga bisa melalui masa-masa sulit yang saat ini mereka alami. Saudara, di luar sana banyak jiwa yang Tuhan siapkan buat engkau layani. Ini satu kesempatan yang sangat besar. Keluar dari ketakutanmu, keluar dari zona nyamanmu, pergi, karena engkau sedang digerakkan oleh misi Yesus. Engkau sedang digerakkan oleh kasih Yesus yang membawa dunia yang sedang terpuruk karena dosa, yang terpuruk dalam ketakutan demi ketakutan, untuk mengalami pemulihan yang sejati,
dan mereka akan mengalami perjumpaan dengan Kristus yang tersalib. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah orang lain yang mengenal Kristus melalui peristiwa terberat yang saya dan saudara alami hari ini? Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan sedang menegur kami untuk tidak fokus kepada diri kami sendiri, untuk tidak fokus kepada ketakutan-ketakutan yang sedang kami alami, tetapi kami terus fokus kepada misi Bapa di surga. Biarkan kehidupan kami terus digerakkan oleh kasih-Mu Tuhan, dan kami bergerak dalam sebuah tindakan yang nyata. Kami bertemu dengan orang-orang yang mengalami ketakutan, bertemu dengan orang-orang yang mengalami segala penderitaan yang saat ini sedang diperhadapkan dengan mereka. Kami boleh menjadi saluran berkat. Kami boleh menyampaikan firman, menyampaikan Injil Kristus, dan dunia ini kembali dikuatkan, bukan dengan motivasi-motivasi yang biasa, tetapi dengan firman, dengan kasih Kristus, dengan keselamatan, dan dunia dapat mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai kami sebagai lilin-lilin kecil yang menerangi dunia yang gelap di sekeliling kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita naikkan pujian doa Yabes. Yakinlah bahwa engkau tidak pernah sendirian, sebab Tuhan memberkati engkau. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai
dari hari ini sampai seterusnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Diucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah boleh membawakan pemberitaan firman pada hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman dari Permata yang sudah boleh melayani Tuhan pada hari ini. Demikianlah ibadah kita. Shalom.